Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pezi Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 6. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua ada kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat ada sekolah dasar yang efektif. Yang kelima ada fokus manajemen sekolah dasar. Yang keenam ada penerapan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Kemudian manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Kemudian ada peran manajemen yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar. Menurut Marini 2014 halaman 70 ada 5. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajaran, program, metode, dan penilaian. Yang kedua ada berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat ada mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima ada melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan keenam ada berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Kemudian ada kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Kemudian ada kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua ada peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga adalah laporan yang diinginkan pemerintah dan kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima adalah pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam ada menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ke-8 ada pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Kemudian ada tentang ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-programan. Kemudian ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang pertama ada perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler. Yang ketiga ada persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluar. Yang keempat ada persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima ada penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pemeliharaan perbaikan. Kemudian yang ketujuh ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah. Yang ke-8 ada pemeliharaan catatan. Yang ke-9
pengawasan kelas secara reguler. 10. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Yang ke-11 ada promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Kemudian ada sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Kemudian ada karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Mandiri 2014 halaman 78 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat ada konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran yang berstruktur. Yang keenam ada pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh ada lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang ke-8 ada tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang 9 ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10 catatan tertulis. Yang ke-11 keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yang ke-12 pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Kemudian ada fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan ada penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan. Menurut Bahrudin 2010 halaman 19, yang pertama ada pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga ada sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukur kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidikan. Yang keempat ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar, dan yang terakhir yaitu yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidikan dan tenaga kependidikan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.